jika Riku kalah dalam permainan catur, maka Riku harus melakukan genjot. Halo teman-teman yang saya cintai tapi nggak mencintai saya, jumpa lagi dengan saya El di Curhatan El. Teman-teman, buat teman-teman yang penggemar catur, apalagi ini kita lagi viral ya, yang tentang dewa catur. Nah, di sini El akan membawakan anime yang juga menampilkan dewa kipas catur. Di anime ini ya, tokohnya sejenis dengan dewa kipas guys, jadi dia nggak pernah kalah dan bahkan sampai dinilai curang. Langsung aja guys, judulnya adalah No Game No Life Zero. Anime ini menceritakan tentang pertempuran abadi antara ras yang sudah lama berlangsung dan tak kunjung berakhir di dunia game. Jadi ini tentang dunia game guys. Dalam pertempuran tersebut melibatkan banyak sekali ras, mulai dari ras elf sampai ras werebeast, yaitu setiap ras memiliki kekuatan spesial seperti halnya bisa mengendalikan energi roh atau sirkuit roh dan lain-lain. Akan tetapi terdapat sebuah ras yang tidak dapat mengendalikan roh, yakni ras manusia. Di mana ras manusia ini dianggap ras paling lemah karena hanya bisa lari dan bersembunyi. Dan lagi untuk ras manusia di dalam dunia game ini nih benar-benar sangat sulit untuk bertahan hidup. Karena contohnya hanya karena hujan abu aja, ras manusia tuh bakal langsung terinfeksi. Akhirnya kulitnya terkelupas bahkan sampai dagingnya membusuk. Jadi betul-betul banyak hal yang terjadi di dalam dunia game ini tuh yang betul-betul membahayakan dunia manusia, ras manusia yang ada di sana. Di dalam anime ini juga akan diperkenalkan tokoh yang namanya Rikudola. Rikudola adalah satu-satunya pemimpin ras manusia. Tapi sayangnya si pemimpin ini dari dulu punya sifat yang agak aneh guys. Jadi dia suka main catur. Dan bukan hanya itu keanehannya, dia main catur dengan halusinasi lawan mainnya sendiri. Jadi itu di dalam pikirannya itu tuh dia menciptakan satu karakter, yaitu dewa game catur. Nah, si Riku itu di dalam halusinasinya dia bertanding catur melawan si dewa game catur ini. Dan akhirnya walaupun si dewa game catur ini kayak halusinasinya Riku ini, tapi Riku ini tidak pernah menang melawan si dewa game catur yang kalau menurut El ini adalah dewa kipas sungguhan. Jadi si dewa ini bener-bener guys gak pernah kalah. Memang itu kayak catur itu kan kayak hobinya Riku ya. Tapi selain itu Riku dan teman-temannya pun juga memiliki tugas di dunia game ini, yaitu untuk mengumpulkan informasi untuk bertahan hidup. Karena begitu banyak tantangan untuk bertahan hidup di dunia game ini. Dan lagi ras manusia juga harus mengantisipasi serangan elf. Jadi informasi itu sangat-sangat penting guys untuk bisa bertahan hidup. Jadi dalam profesinya untuk mengumpulkan informasi, Rikudola banyak sekali menghadapi tantangan guys. Karena pekerjaannya membahayakan ya, seperti kayak mata-mata gitu. Jadi ada seringkali teman-temannya tuh harus mengorbankan nyawa untuk menyelamatkan Rikudola. Karena Rikudola ini adalah raja di kalangan ras manusia gitu. Walaupun kadang-kadang Rikudola itu sampai dengan dia sangat sedih gitu ya, teman-temannya harus mati buat dia, itu dia kayak sampai suka menyiksa diri sendiri gitu. Akhirnya dalam keadaan yang sangat-sangat putus asa, Riku memutuskan untuk keluar rumah, keluar markasnya gitu sendiri, tidak lagi didampingi teman-temannya karena dia tidak ingin ada teman-temannya yang harus mengorbankan nyawa lagi buat dia. Nah, disitulah dia bertemu dengan robot. Robot ini seterusnya akan dipanggil sebagai Ex Machina atau cyborg. Akhirnya dengan kebaikan hati Riku bisa bersahabat dengan si Ex Machina ini atau si cyborg ini. Nah, akhirnya Riku dan Ex Machina ternyata mempunyai hobi yang sama nih. Mereka sama-sama suka bermain catur. Bahkan karena mereka bermain catur bersama gitu, akhirnya Riku menamakan Ex Machina ini Sufi supaya lebih akrab gitu guys dipanggil. Nah, di sini juga ada lucunya guys. Jadi setelah bermain catur gitu, Sufi diajak Riku masuk ke dalam markas ras manusia karena sesuai perjanjian, jika Riku kalah dalam permainan catur,
Maka Riku harus melakukan genjot dengan si Sufi ini. Dikarenakan Sufi ditugaskan untuk menganalisa hati manusia. Maka Sufi menanyakan kepada Riku tentang hal yang sangat diinginkannya, yaitu genjot. Dan Riku pun menjawab cara untuk menang dan menyelesaikan peperangan ini. Ya karena Riku dan ras manusia sendiri sudah capek guys, capek banget ditindas dan ingin hidup bebas. Jadi kayak Sufi harus menganalisa hati manusia kan. Nah ya salah satu keinginan hatinya Riku itu ya terbebas dari perasaan ditindas oleh ras-ras lainnya. Akhirnya karena dibantu dengan Sufi, ras manusia mendapatkan informasi yang sangat banyak dan berbagai macam taktik untuk mengakhiri peperangan ras ini. Akhirnya dengan berlalunya waktu, Riku pun lama-lama kayak mulai jatuh cinta pada Sufi guys. Riku bahkan sempat melamar Sufi, tapi akhirnya ditolak karena Sufi berasa dia nggak bisa genjot-genjotan sama Riku karena Sufi kan robot. Tapi akhirnya mereka berdua pun juga menikah. Riku merasa kalau Sufi akan membantu Riku untuk bisa menjadi raja yang baik dalam memimpin dan melindungi ras manusia. Akhirnya Riku dan Sufi berserta dengan teman-temannya itu mereka melakukan misi yang agak berbahaya guys. Jadi misi mereka itu menggunakan taktik untuk menguasai ras lain. Jadi mereka itu memasang alat bernama Ainswagel. Jadi di berbagai tempat gitu. Jadi alat itu bisa memanipulasi semua ras yang ada di tempat itu. Jadi dari situlah akhirnya Riku masuk ke dalam dunia para dewa. Jadi karena alat-alat yang dipasang Riku itu, akhirnya terbukalah kenyataan kalau sebetulnya dunia permainan dunia game yang sedang mereka lewati itu adalah hasil karya dari permainan para dewa. Para dewa yang bernama Dewa Old Deus, yang bernama Arthos. Jadi dewa-dewa di Old Deus itu mereka itu sedang memperebutkan gelar True God dengan cara membunuh sesama para Old Deus lainnya. Jadi disitulah makanya mereka menciptakan peperangan antar ras itu. Upaya manusia yang akhirnya secara tidak sengaja dan betul-betul tidak direncanakan itu untuk menentang para dewa. Akhirnya Riku lama-lama nggak kuat guys, harus benar-benar masang alat yang untuk mengontrol para ras itu. Terus harus bertahan di tengah-tengah hujan abu. Jadi dia benar-benar badannya udah gak kuat banget. Akhirnya dia pingsan. Setelah Riku tidak kuat dan pingsan, akhirnya perjuangan Riku dilanjutkan oleh Sufi. Jadi Sufi kembali memasang alat-alat pengontrol ras di berbagai macam tempat. Tetapi akhirnya Sufi pun diserang oleh ras malaikat. Dan akhirnya dalam pertarungan dengan ras malaikat itu Sufi intinya meninggal. Tapi sebelum Sufi meninggal, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melindungi cincin pemberian Riku, dan juga dia mengirim signal untuk semua Ex Machina untuk segera bergerak. Jadi dia mengirimkan seluruh hasil laporan tentang penelitian tentang hati manusia itu kepada kelompok Ex Machina, dan akhirnya juga mengirimkan signal kepada Ex Machina untuk bergegas menolong ras manusia. Jadi akhirnya sebanyak 4.800 unit Ex Machina itu akhirnya bergerak dan mereka semua itu juga mengumpulkan kekuatan mereka, dan akhirnya mereka berusaha untuk membuat semacam lubang di planet itu sehingga mereka bisa mencapai teritorinya para God itu, para dewa. Jadi ternyata para dewa yang sedang bermain, mereka harus mengumpulkan semacam kekuatan atau sirkuit roh yang disebut dengan Suniaster. Nah, akhirnya dalam perjuangannya Riku pun akhirnya mencapai daerah teritori para dewa itu, tetapi Riku berusaha untuk mencapai Suniaster itu. Jadi dia melihat Suniaster di depan matanya, dia berusaha untuk mengambil Suniaster. Karena yang berhasil mengambil seluruh Suniaster itu, dia akan menjadi dewa yang sesungguhnya. Jadi Riku itu berusaha mengambil, tetapi dia tidak sanggup, tangannya tidak sanggup untuk menyentuh Suniaster itu. Dan bahkan Riku pun akhirnya meninggal karena ledakan Suniaster. Jadi kan karena semasa hidupnya, Riku dan Sufi itu percaya kalau dewa catur yang selama ini hanya imajinasi Riku itu adalah dewa yang sesungguhnya. Jadi mereka betul-betul percaya kalau si dewa catur itu ada. Nah, setelah Riku kena ledakan Suniaster, ternyata dewa catur yang
selama ini hanya imajinasi itu betul-betul ada guys, betul-betul keluar, dan si dewa catur ini mengambil Suniaster itu dan menjadi dewa yang sesungguhnya. Akhirnya si dewa catur ini bernama Tet. Tet pun akhirnya mengambil impian dari Riku untuk menciptakan dunia yang damai. Jadi dia sebagai dewa yang sesungguhnya itu dia menetapkan peraturan di planet itu kalau tidak boleh membunuh siapapun untuk para ras yang ada di situ. Jadi para ras manusia pun akhirnya pun terlindungi, tetapi jangan sedih dulu. Jadi Riku dan Sufi akhirnya terreinkarnasi atau hidup kembali dalam wujud yang berbeda guys, yaitu dalam wujud menjadi Sora dan Shiro dalam serial anime No Game No Life. Begitu aja guys sinopsis No Game No Life dari L. Jika kalian betul-betul menyukai permainan catur, dan lagi jika kalian betul-betul menyukai ini pasangan Sora dan Shiro, jangan lupa mengklik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Karena jika banyak yang ngeklik tombol subscribe dan loncengnya ini, El akan membahas Sora dan Shiro dalam anime yang berjudul No Game No Life. Sekian aja guys dari El. See you.